Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endah Nurelia Jayadi dari kelas 3D. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait pembahasan yakni pada mata kuliah Hukum Internasional. Simak videonya sampai akhir ya. Bye-bye. Pembahasan pada pertemuan pertama mata kuliah Hukum Internasional yakni membahas terkait rencana pembelajaran, kontrak perkuliahan, dan pembahasan terkait hukum internasional. Sedikit saya ulas mengenai pembahasan rencana pembelajaran hukum internasional. Yang pertama, yakni ada asas-asas, norma-norma, fenomena dalam hukum internasional. Yang kedua, ada pengertian, batasan, istilah, ruang lingkup, dan bentuk perwujudan khusus. Yang ketiga, hukum internasional dan atau hukum dunia. Yang keempat, masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Yang kelima, masyarakat internasional dalam peralihan dan sejarah. Yang keenam, sumber dan subjek dan objek hukum internasional, kedaulatan, yurisdiksi, tanggung jawab negara, penyelesaian sengketa internasional, case sengketa atau studi kasus, Malaysia versi Singapura contohnya, dan analisis sudut pandang dari sudut pandang masing-masing. Sedikit ulasan pembahasan yang kedua yaitu tentang kontrak perkuliahan. Kontrak yang pertama yakni nilai UAS sebesar 20%, yang kedua ada bobot nilai UTS sebesar 20%, yang ketiga tugas resum di setiap pertemuannya sebesar 20%, tugas kelompok presentasi sebesar 20%, dan wajib memiliki 1 buku hukum internasional. Dan pembahasan yang ketiga yakni mengenai tentang hukum internasional itu sendiri. Kami diajarkan untuk mencoba dan memahami terlebih dahulu dasar-dasar dari hukum internasional itu melalui video YouTube yang berjudul Pada kedua video tersebut tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Hera selaku dosen pengampu kami. Yang pertama yaitu sebenarnya apa pesan utama dari masing-masing video tersebut, dan yang kedua yaitu berdasarkan pemahaman kami apa maksud dari hukum internasional, dan yang ketiga sebenarnya apa manfaat untuk mempelajari hukum internasional berdasarkan kedua video tadi. Dan untuk pembahasan jawabannya simak video selanjutnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada video pertama menjelaskan terkait pada zaman dahulu, di mana sejak zaman dahulu manusia sering menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, seiring berjalannya waktu, lahirlah upaya untuk membatasi kebrutalan perang. Salah satu tonggak pentingnya yaitu pada Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864 yang menjadi dasar hukum humaniter internasional modern. Hukum ini menekankan adanya perlindungan terhadap mereka yang tidak ikut berperang dan juga tidak lagi mampu untuk bertempur. Terdapat prinsip yang jelas mengenai siapa yang sebenarnya boleh untuk menjadi sasaran serangan dan siapa yang tidak boleh menjadi sasaran serangan atau harus dilindungi, terutama warga sipil yang sama sekali tidak boleh diserang. Tindakan menyerang warga sipil merupakan kejahatan perang dan dianggap sebagai penjahat dalam perang. Selain itu, setiap upaya harus dilakukan untuk menghindari kerugian pada mereka maupun fasilitas penting yang menunjang kehidupan. Hukum humaniter juga melindungi tahanan perang. Terlepas dari masa lalu mereka, para tahanan harus diperlakukan dengan manusiawi, diberi makanan, air, dan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka pernah menjadi musuh, di balik jeruji mereka bukan lagi ancaman. Selain itu, tenaga medis yang menyelamatkan nyawa di medan perang harus diizinkan bekerja tanpa adanya gangguan. Simbol palang merah atau bulan sabit merah tidak boleh diserang karena perlindungan kemanusiaan menjadi prioritas. Semua orang yang sakit atau terluka tanpa memandang pihaknya berhak mendapatkan perawatan.
Perkembangan teknologi senjata juga menjadi tantangan baru. Beberapa senjata modern bahkan bisa menguburkan batas antara target militer dan warga sipil sehingga aturan perang harus terus disesuaikan. Bahkan jika suatu hari perang dilakukan dengan robot otonom, penting untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tetap dapat membedakan siapa yang boleh diserang dan siapa yang tidak boleh diserang. Pada akhirnya, hukum humaniter internasional bertujuan menjaga martabat manusia seminimal mungkin di tengah konflik serta memastikan kehidupan bersama dapat dipulihkan setelah perang usai. Maka dari itu, pesan utama dari video pertama yaitu menjelaskan terkait adanya hukum humaniter internasional, yakni bagian dari hukum internasional yang bertujuan untuk membatasi kebrutalan perang dengan melindungi warga sipil, tahanan, tenaga medis, serta memastikan senjata dan metode perang sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Selanjutnya kita akan membahas terkait video yang kedua, di mana video kedua seorang narator menjelaskan bahwa hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara, mencakup perdagangan, perbatasan, lingkungan, hingga hukum perang. Namun, meskipun memiliki tujuan yang mulia, hukum ini seringkali tampak tidak efektif karena tidak adanya polisi dunia atau otoritas tunggal yang dapat menegakkan keputusan secara mutlak. Narator kemudian menyoroti peran dua lembaga penting. Yang pertama, yakni adalah ICJ. ICJ adalah Mahkamah Internasional yang menyelesaikan perselisihan antar negara dan memberikan pendapat hukum. Namun, keputusan ICJ bisa saja diabaikan seperti perintah kepada Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Seperti yang sudah ada dalam video, bahwa narator menjelaskan Mahkamah Agung PBB telah memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasinya di Gaza Selatan. Dan yang kedua, yakni adalah ICC, di mana ICC merupakan pengadilan pidana internasional yang mengadili individu atas kejahatan internasional berat seperti genosida dan kejahatan perang. Contoh kasusnya adalah surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang kemungkinan besar tidak akan segera dieksekusi. Kendala utama hukum internasional adalah penegakan hukum yang bergantung pada kemauan politik negara-negara. Hak veto di Dewan Keamanan PBB seringkali menghambat proses tersebut. Namun meskipun lemah dalam praktiknya, hukum internasional tetap penting sebagai kerangka untuk mencegah kekacauan global, menetapkan standar kemanusiaan, dan menjaga harapan bahwa keadilan suatu hari dapat ditegakkan. Setelah mengulas video kedua tadi, tentunya kita menjadi tahu bahwa video kedua menunjukkan hukum internasional berfungsi sebagai kerangka aturan global untuk mengatur hubungan antar negara, mencegah kekacauan, menyelesaikan sengketa, dan menuntut pelanggaran berat seperti genosida atau kejahatan perang. Namun, penegakannya seringkali terhambat oleh faktor politik dan kedaulatan negara. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua mengenai pengertian hukum internasional yang didapat setelah melihat kedua video tadi, yang saya simpulkan yakni hukum internasional adalah sekumpulan aturan, perjanjian, dan kebiasaan yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, maupun individu dalam konteks tertentu, guna menjaga ketertiban, keadilan, serta melindungi nilai kemanusiaan di tingkat global. Selanjutnya, menjawab pertanyaan ketiga mengenai apa sebenarnya manfaat mempelajari hukum internasional setelah menyimak kedua video tadi. Yang pertama, dalam mempelajari hukum internasional tentunya kita akan memahami bagaimana negara-negara di dunia diatur agar dapat bekerja sama dan menyelesaikan sengketa secara damai. Yang kedua, menyadari pentingnya hukum humaniter dalam melindungi martabat manusia bahkan di tengah konflik bersenjata. Yang ketiga, mengembangkan sikap kritis terhadap tantangan penegakan hukum internasional dan perlunya reformasi atau dukungan politik. Yang keempat, memberikan wawasan bahwa hukum internasional memengaruhi kehidupan sehari-hari melalui perdagangan, perbatasan, dan perlindungan kemanusiaan. Mungkin cukup sekian pembahasan dan ulasan terkait pertemuan pertama pada mata kuliah Hukum Internasional di semester 3.
Sampai jumpa di resume berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.